Nah, ini kan yang udah nunggu-nunggu nih ya, pada penasaran. Udah jadwalnya padat, terus materinya juga ya bisa dikatakan susah gitu. Terus kalian tetap bisa untuk bergabung di organisasi kampus. Bener. Alhamdulillah masih meluangkan Meluangkan waktu. waktu. Masih meluangkan waktu ya. Kok kalau saya jadi kalian bingung ya meluangkan waktunya gimana ya? Itu ikut organisasi apa? Di kampus di kita kampus. itu ada sebenarnya macam-macam Kak organisasinya. Kebetulan saya dan Indra satu organisasi juga. Kalau di Fakultas Kedokteran itu ada namanya CIMSA, Center for Indonesian Medical Student Activities. Jadi UKM atau organisasi di mana kita nanti bikin sebuah campaign atau project kegiatan langsung terjun ke masyarakat sesuai dengan ranah-ranah fokus kesehatan yang kita miliki gitu Kak. Kalau Indra nih kebetulan ranahnya di maternal health, jadi Kesehatan ibu hamil, HIV AIDS, kesehatan reproduksi dan juga kekerasan pada wanita. gender based kayak gitu. Jadi kita ada divisi-divisinya gitu kalau di CIMSA. Jadi kebetulan saya di divisi yang kesehatan reproduksi, terus juga ada divisi yang kesehatan masyarakat, terus juga ada yang masyarakat, ada yang hak asasi manusia, terus juga ada yang tentang exchange, jadi tentang pertukaran pelajar pertukaran gitu. pelajar. Oh, kalau Sofi? Macam-macam. Kalau saya sama sebenarnya Kak divisinya sama Indra, cuman kebetulan ketika itu kan waktu masih jadi anggota ya Kak ya. Tapi kan ketika tahun selanjutnya kita jadi pengurus, Indra kebetulan jadi ketua divisi itu. Aduh. Kalau saya Bisa jadi ketua gitu maksudnya. ketua divisi itu, kalau saya maju di wakil ketua CIMSA Universitas Jembernya. Jadi Wih, tambah keren lah. Ya, lebih atas lagi. kalau di strata saya lebih tinggi maksudnya. Iya. Makanya Kayak lebih keren gitu. lagi. Cuman jadinya lebih ini sih Kak, lebih mengurus general karena saya di bagian external relation, jadi external partner. Jadi misalnya Indra menaungi divisinya misalnya butuh kerjasama nih untuk mendukung proyeknya dia gitu, kerjasama dengan dinas kesehatan misalnya atau dengan apa lagi, dinas kesehatan, terus Sama LSM, sama gitu. student organization. Student organization. Kayak misalnya teman-teman dari hukum gitu juga kita ajakin Itu nanti kolaborasi. biasanya aku nih Kak yang bakal dateng buat kita jalin kerjasama. Nah itu kalau itu bagian aku yang untuk ngurusin external relation, nggak cuma Indra tapi teman-teman lain juga misalnya yang butuh apapun gitu. Misalnya kita butuh kerjasama, itu aku yang ngurus kayak gitu. Oh gitu. Kalau aku lebih ke kayak otaknya buat bikin project nih. Di divisi Konsepnya nih mau kayak gini, ya udah nanti tinggal disebar kayak misalnya butuh external partner ini, aku langsung bilang ke Sofi, aku butuh external partner ini buat project aku gini. Jadi nanti dia langsung approach external partnernya. Jadi misalnya aku butuh pemateri nih tentang apa dari Dinkes, jadi dari nanti Dinkes, tinggal ngedatengin kayak gitu. Dari WHO di cabang WHO di Indonesia. Jadi aku yang hubungin, aku yang email gitu. Kalau emang Indra berkenan gitu kan gitu. Oh berarti organisasinya ya ini ya masih seputar tentang kedokteran, Iya, kesehatan benar. kayak Iya, gitu ya. benar-benar, Kak. Oh kalau untuk organisasi sebenarnya ya untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran ya, Yang kayak non-medical. Ya non medical gitu. Itu ada nggak? Ada. Ada ya. Kayak olahraga gitu. Nah ya Olahraga, kayak gitu. olahraga. Kayak ada yang naik gunung kan waktu itu. Iya. Iya. Ada. Itu tim bantuan medis yang Ya, bisa tim bantuan medis. Tapi itu juga sebenarnya medical base juga Iya, sih tetap sebenarnya. medical base. Yang nggak medical base itu olahraga sama seni Kak kalau di Iya, ada seni. di FK. Sama ada seni tuh dibagi, ada yang kayak seni tari, nyanyi gitu. Itu sama ada yang paduan suara. Teater. Oh ada juga. Iya. Maksudnya ada juga mahasiswa kedokteran yang masuk situ. Ada. Oh ada. Tetap ada kok. Tetap Dan- ada. Oh. Jadi kalau misalnya udah jenuh di kesehatanan, ya, itu biasanya kita Melipir tuh. melipir tuh kayak ikut olahraga, entah Olahraga. badminton, Olahraga. basket, volley, sepak bola, tenis gitu. Nari Iya, gitu ada ya. nari, ada yang nyanyi gitu. Oh iya, itu kan termasuk ini ya potensi gitu Iya. ya, potensi yang dari mereka-mereka ini gitu. Kali-kali bisa ikut ajang yang lain gitu kan. Kan ya mendukung juga untuk hal yang positif gitu ya. Oh, jadi kalau kalian organisasinya itu tentang ini ya, ya kesehatan Iya, gitu tetap ya. di ranah kesehatan. Karena kesehatan. Itu pengalamannya seperti apa sih?
maksudnya kalian sudah kemana aja mungkin ya dari organisasi ini, bukan hanya di lingkupan Jember aja gitu, mungkin di luar kota bahkan luar pulau mungkin. Itu gimana Luar pulau Kak Luar kita. pulau beneran? juga. Iya. Jadi kalau misalnya itu. misalnya Cimsa itu kita juga terhubung ke Cimsa di universitas yang lain. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi ada Cimsa nasional, terus ada Cimsa lokal yang di tiap universitas gitu. Nah, tiap tahun itu kita ada tiga pertemuan nasional besar. di 3 pertemuan besar. Jadi itu ngedatengin mahasiswa kedokteran dari Cimsa yang ada di universitas itu buat kumpul di satu tempat buat kita ya ngebahas tentang kesehatan, ngebahas ya sesuai ranah lah gitu, sesuai tadi divisi yang aku jelasin itu. Iya. Jadi kemarin kita paling jauh kemana ya? Oh, kita ke Riau. Kita pernah ke Kita pernah ke Riau. Riau, ada yang ke Aceh juga. Ke Aceh juga pernah. Bandung, ada yang pernah ke Medan juga. Iya, Medan. Itu masih daerah barat ya? Ke Iya, daerah timur pernah kalau nggak? buat timur untuk Cimsa sendiri paling ujung timurnya waktu kita lagi ngejabat itu Jember sih sebenarnya. Oh, ujung timurnya. Iya. Sekarang udah ada iya, Bali ya? Sekarang udah ada Bali, ada Kalimantan. Oh, oke. Jadi tetap expand. Jadi expand. tetap ada ekspansinya kalau dari Cimsa nasional. Cuman waktu kita ngejabat itu paling timurnya itu masih di Jember gitu. Masih di Jember. Semuanya ke arah barat ya. Iya. Riau gitu, terus Aceh tadi ya. iya. Oh, itu masih Sabang. Mungkin Iya. next Merauke. Merauke. Benar. Kan kita udah jadi alumni, jadi Alumni dokter nih sekarang. kalau udah sampai ke udah sampai ke Merauke. Iya sih. Bisa nggak sih, maksudnya ada nggak sih alumni yang khusus Cimsa ini terus misalnya diundang lagi Iya. atau masih bisa Ada. berkontribusi Masih bisa. di organisasi Ada, itu? ada. Ada. Jadi kalau misalnya di Cimsa itu ada yang namanya trainer. Jadi kayak kita tuh kan sering kayak capacity building buat internal member-member Cimsa gitu Kak. Jadi ada yang namanya trainer kalau di Cimsa, dan itu sampai kapanpun gelarnya tuh tetap sama. Jadi udah jadi dokter, jadi spesialis, jadi profesor. Kalau misalnya dia masih mau ngasih training buat capacity building member-member Cimsa itu masih bisa banget. Jadi ya tetap jadi trainer gitu. Oh. Masih anggapnya kayak seumur hidup gitu gak sih? Seumur hidup tuh tetap jadi trainer gitulah gitu. Jadi masih bisa berkontribusi kalau buat di Cimsa. Oh, terus kalian ada nggak maksudnya cita-cita ke situ? Jadi trainer gitu. Maksudnya masih tetap berkontribusi untuk Cimsa ini. Kalau trainer tuh kebetulan didapatnya waktu selama jadi Iya, selama preklinik jadi ya. selama jadi member Selama Cimsa jadi waktu member, preklinik itu tuh emang ada kayak opreknya gitu buat jadi trainer gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya udah jadi dokter sekarang mau jadi trainer tuh agak gimana ya? Udah nggak ngurus udah gitu. nggak ini, maksudnya udah bukan prioritas Iya, udah juga bukan sih. prioritas. Jadi biasanya yang awalnya waktu preklinik, waktu masih jadi mahasiswa jadi trainer kan itu kan pasti jadi dokter nih akhir-akhirnya. Nah, Iya. dia masih bisa nih buat ngasih trainer, buat ngasih capacity building gitu kalau di Cimsa sistemnya gitu. Sistemnya gitu. Nah, menurut kalian apa pengalaman yang berkesan gitu, atau yang kalian dapat dulu deh dari organisasi ini sebelum ke pengalaman yang tidak bisa terlupakan? Pasti ada dong. Oke. Iya. Apa yang kalian dapat dari organisasi ini? Oke, kalau dari aku sendiri yang pertama pastinya soft skill. Jadi soft skill yang nggak diajarin sama dosen di kampus itu kita dapat banget di organisasi. Kayak misalnya time management, terus juga decision making. Karena kalau misalnya jadi dokter kan nanti kita pasti memutuskan ya, kayak jadi keputusan kan di tangan kita gitu. Nah itu juga decision making di Cimsa itu di organisasi yang udah aku lewatin itu kerasa banget dampaknya sampai sekarang aku koas gitu juga. Karena kan kita butuh cepat ya, jadi nggak bisa kayak gimana ya nggak bisa, jadi harus ini keburu nih, passionnya nih. Iya, karena yang ditanyain pasien gitu. Jadi untuk decision making tuh dapat banget tuh, buat organisasi ini nggak cuma di Cimsa sih, tapi di semuanya tuh pasti dapat itu. Jadi kayak dari time management, terus dari decision making, terus juga dari experience-nya. Jadi experience buat melakukan sesuatu yang mungkin nggak dilakuin sama orang lain, nggak didapetin di organisasi lain, itu juga ada banget kalau di Cimsa. Terus selain itu juga relasi sih, relasi itu penting banget, Kak, benar. penting banget. Jadi Sepenting itu menurut kamu? Menurut aku sih sepenting itu ya, karena kalau misalnya kita cuman di kolam yang kecil doang, itu kayak ya udah ketemunya sama itu doang kan. Tapi kalau misalnya kita ke kolam yang lebih gede, kayak misalnya kita ikutan national meeting Cimsa, terus kita kenalan sama dokter-dokter yang alumni Cimsa dan sebagainya gitu, itu pasti lebih gede, kayak wawasannya tuh benar-benar kebuka gitu. Dan juga kalau di Cimsa, karena Sofi juga di bagian eksternal ya, jadi tuh
relasinya pasti lebih jauh lebih gede lagi karena sama komunitas, sama dinas kesehatan, gitu-gitu. Jadi pasti dapat banget kalau misalnya relasi gitu. Oke. Dari Sofi, apa Sama yang sih, didapat? Kak. Lebih ini Kak, kita bisa tahu karena balik lagi yang Indra ngomong ya, kalau kita kebiasaan nyemplung di kolam kecil aja, kita ketemunya sama ya udah Gitu orang-orang aja. yang nyemplung di kolam kecil itu. Ibarat dalam konotasi kalau kita cuma diem di fakultas UNED, kedokteran di UNED doang nih Kak ya. Ternyata teman-teman fakultas kedokteran di universitas lain itu mereka itu ternyata punya misalnya mindset kayak gini, yang fakultas dari univ gini punyanya mindset gini, yang lain kayak gini, yang ini kayak. Nah, kita bisa ambil positifnya, jadi kita kolaborasiin gitu Kak. Oh mereka ternyata kayak gini ya menyikapi misalnya project. Kalau misalnya masyarakatnya kayak gini, mereka akan ambil langkah seperti ini. Itu kita bisa aplikasikan akhirnya Benar. di Di yang kita lokal, punya, di yang UNES. lokal kita punya kayak gitu. Jadi menurut aku yang paling aku dapetin tuh relasi itu. Relasi kita bisa tahu perspektif orang, perspektif masing-masing itu nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi kita ambil positifnya, gimana caranya kita bisa tingkatin yang kita punya supaya nanti kita bisa semakin bersaing, semakin positif gitu, semakin meningkat dari lokal kita gitu di Universitas Jember kayak gitu. Iya juga sih, karena kan kalian itu jadi tahu ya, mungkin kalau di Riau itu seperti apa gitu, karena kan orang-orangnya pun beda Iya. kan, dari mungkin adatnya gitu kan. budayanya. Kan kadang ada yang mungkin kalau sama dokter takut, ada kan warganya yang kayak Iya, gitu nggak mau ke nggak mau ke dokter dokter, gitu. Terus gimana cara penanganannya, gimana cara pendekatannya, bukan Ya. penanganannya, pendekatannya seperti apa gitu kan. Apalagi kalau misalkan di pelosok-pelosok kayak gitu. Nah, itu Lebih kan susah lagi. lebih susah lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan dari pengalaman yang tidak dilupakan nih dari Indra, Sofi dalam berorganisasi di CIMSA. Kalau aku mungkin pengalaman yang nggak terlupakan karena aku juga fokusnya di divisi HIV dan AIDS. Jadi kita pernah bikin project. Kalau di Jember tuh juga ada nyebutnya lokalisasi ya. Jadi buat ke populasi kunci kayak misalnya PSK dan sebagainya gitu. Jadi kita bener-bener datang ke sana, kita bikin project datang ke sana buat mengedukasi mereka tentang HIV dan juga AIDS kayak gitu. Dan ternyata itu mereka tuh nggak tahu tentang itu. Jadi ya cuman tahu oh HIV ya udah bisa disembuhin. Mereka taunya kayak gitu. Bahkan kayak cara menjaga higienitas dari alat reproduksi mereka aja nggak tahu gitu. Ini fun fact aja ya. Aku mungkin boleh cerita sedikit. Jadi ada kan kita biasalah ngobrol-ngobrol terus kita kasih buka tanya jawab terus mereka tanya gini. Dok, bisa nggak sih kita membersihkan alat kelamin perempuan pakai odol? Ini beneran. Beneran? Ini beneran. Jadi dia itu sering menggunakan itu karena mohon maaf karena pekerjaannya sebagai PSK jadi istilahnya dia pengen bikin itunya keset. Vaginanya jadi keset. Wangi gitu kali ya, Iya. seger gitu ya, bayangannya. Cuman kayak jujur di situ aku shock. Iya. Lah, Mbak emang biasanya pakai odol gitu? Iya biar jadi keset gitu. Kayak semudah itu mereka bilang gitu. Terus juga kalau misalnya habis hubungan badan, anggapannya sama pelanggannya gitu ya. Mereka itu minum antibiotik biar nggak sakit. Jadi kayak post coitus atau post berhubungan badan, mereka tuh bakal minum antibiotik. Padahal antibiotik itu kan nggak boleh sembarang kan, bakal jadi resistensi antibiotik. Nah itu bahkan hal-hal yang kayak sekecil itu mereka nggak ngerti gitu. Jadi itu bener-bener bikin shock sih waktu itu. Dan ya kita kasih edukasi terus kayak gini terus juga harus tetap menggunakan kondom kalau misalnya berhubungan karena kalau misalnya terkait dengan kondom juga mereka tuh kayak ya gak ada yang mau anggapannya kasarannya gak ada yang mau beli gue nih kalau misalnya pakai kondom pasti orang-orang nggak mau kalau misalnya pakai kondom gitu tapi kita tetap apa ya memprioritaskan penggunaan dari alat kontrasepsi itu biar nggak nular nih HIV-nya karena kan kalau sampai saat ini HIV itu kan diobatinya cuma buat menekan jumlah virusnya aja kan gitu. Jadi
Itu sih yang biar nggak berujung ke AIDS-nya gitu. Itu jujur bikin shock sih kalau itu. Iya ya, Iya. bener-bener. Emang kalau kita nggak terjun langsung, kita nggak Iya, tahu nggak masalah tahu di bawah ya, itu di apa lapangan gitu ya. apa, gitu. Ternyata sampai, iya, saya aja nggak Seminim kepikiran. itu Pak. Iya. Ternyata pengetahuan dari mungkin masyarakat, kita nggak nyangka itu sebuah masalah, ternyata mereka nggak ngerti gitu. Jadi Iya. teman-teman masyarakat banyak yang nggak tahu, makanya saya sukanya itu kalau di CIMSA kita bikin project, kita bikin kegiatan, kita langsung terjun ke masyarakat, jadi pendekatannya langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat. Jadi Sasarannya lebih tepat lah, lebih tepat sasaran. tepat sasaran. Kalau dari Sofi yang tidak terlupakan, Kalau project-project sebenarnya memorable semua ya, kan nggak cuma di divisinya Indra aja, tapi banyak sekali di divisi lain yang mengenai hak asasi manusia, terus ada yang kesehatan publik gitu. Banyak banget sebenarnya yang kayak gitu juga ya, banyak yang ternyata masyarakat nggak ngerti nih gitu kan. Ternyata dari alhamdulillah ketika kita buat project dan kita ukur juga, akhirnya kita buat misalnya post test gitu, bener juga tuh Kak hasilnya. Jadi dari yang awalnya nggak tahu, kita buat Jadi dari tahu, pretest ya. jadi tahu gitu. Jadi ada peningkatan nilai lah dari sebelum dikasih edukasi tuh, oh nilainya cuma 60, terus habis dikasih edukasi, oh nilainya jadi 100 nih. Jadi kan 190. Jadi seneng kan Kak kita, Iya, seneng. berguna nih, Iya. bermanfaat, kita bikin project gitu. Terus ya yang itu nggak memorable pasti banyak lah dari project-project teman-teman. Tapi yang satu momen yang paling aku nggak lupain itu ketika ibarat dulu kan di CIMSA Universitas Jember itu termasuk CIMSA yang baru ya Kak, dibanding sama CIMSA-CIMSA lain yang sudah jauh lebih dulu berdiri gitu. Jadi kita termasuk anak baru, ibarat anak baru, terus apa ya, bersanding sama CIMSA-CIMSA besar tuh ya kita masih ada nggak pedenya kayak gitu kan sama temen. Makanya aku bilang kan mereka tuh punya mindset sendiri, mereka udah jauh tuh, kita masih mikirnya gini doang, bikin acara gini, mereka udah bikin gini. Nah itu sampai suatu momen hampir 1 tahun kita menjabat, itu kan karena aku kan termasuk ibarat aku kan ini kan BPI itu apa ya? pengurus harian. Pengurus inti kan. Jadi pentolannya CIMSA Universitas Jember itu aku termasuk karena BPI. Jadi ada suatu momen pertemuan nasional gitu, kita udah hampir selesai jabatan kita ya. Kita udah ibarat senior gitu, udah mau lepas jabatan. Itu kan tiap tahun akan ada pengumuman top 5 tuh, top 5 lokal, universitas mana gitu, yang akumulasinya pun dari keberhasilan project, dari macam-macam gitu. Dari internal, eksternal, semua aspek komponen dinilai. dinilai. Dan waktu itu seneng banget Universitas Jember itu dapet top 5 yang nomor 5 gitu. Itu kita baru berapa tahun berdiri, dan itu kita jajarannya sama universitas gede-gede semua Kak, yang udah CIMSA-nya tuh udah bertahun-tahun jadi pendiri CIMSA utama malah kayak gitu. Jadi itu bener-bener momen dimana nangis gitu kan, ibarat oh kita nggak sia-sia ternyata selama Paid off lah buat bikin project-project gitu. Kita bisa ngebuktiin kalau kita nih bisa, lokal kecil, lokal baru gitu, tapi kita bisa kok, sumber daya manusia kita di teman-teman CIMSA bisa bersaing gitu. itu untuk se-Indonesia. Iya, untuk Top 5 lokal se-Indonesia. Top 5 se-Indonesia. Kita pernah sampai nomor 2 kok waktu itu. Dan setelah itu dilanjutkan sama junior-juniornya kita, sempet ada yang nomor 2 bahkan. Wih. Itu lebih bangga lagi gitu. Iya ya, keren loh. Tapi gimana cara membagi waktu kalian? Yang saya bayangin tadi kan cuma kuliah aja udah sibuk, terus sekarang ngurusin organisasi, apalagi sampai bisa masuk top 5 gitu ya, atau sampai kalau yang kedua enggak ya, itu kan junior ya. Ini yang sampai top 5 ini loh. Ya itulah nanti ya kita lanjutin lagi ya. Gimana cara membagi waktunya, gimana mungkin kalian pernah mengalami stres gitu kali ya. Oke lah, kita lanjut di part selanjutnya.